Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pagi menjelang siang ini kita ada tamu kita yang sudah nggak asing lagi, Datuk Rajo Malano. Ya. Beliau itu adalah orang asli dari apa namanya Pak Datuk? Kampung Pak Datuk? Sibarambang. Sibarambang. Sibarambang itu konon ya. Ya. Dekat dengan sawah Lunto, Ya. terutama dengan apa namanya, Ya. nama desanya Pak Datuk? Kubang. Sawah Lunto. Karena beliau juga beristri di sawah Lunto, tentu udah lama makan nasi asam garam di sawah Lunto. Ya. Silakan Pak Datuk bercerita apa sawah Lunto itu sesungguhnya, kemudian perannya di dalam sejarah. Sawah Lunto adalah negeri yang sangat berbahaya bagi orang buangan dari daerah lain. Kalau sudah dibuang ke sawah Lunto, jangan harap akan kembali ke negerinya. Di dalam buangan itu, namanya sawah Lunto yang pertama dikatakan kota orang rantai. Tapi sekarang kota orang rantai itu sudah disebut kota sawah Lunto yang berbudaya. Di sawah Lunto itu ada galian bumi atau mutiara hitam yang terkandung di perut bumi sawah Lunto. Sejak semulanya batu bara ditemukan di muara Batang Indragiri di daerah Tembilahan sana. Dirunut oleh beberapa orang surveyor Belanda yang dipimpin oleh Insinyur Willem Hendrik de Grieve menghulu ke sungai. Setelah menghulu Batang Indragiri dan Batang Kuantan itu belum ditemukan tanda-tanda ada endapan batu bara. Maka terus menghulu sampailah di Muaro Sejunjung, yaitu pertemuan Batang Sinamar dengan Batang Umbilin. Di Batang Sinamar dirunut ke hulunya, tidak ada tanda-tanda batu bara. Tapi setelah survei berhari-hari atau sudah mencapai berminggu-minggu dan 1 bulan, ditemukanlah bongkahan batu bara yang hanyut di bawah air, yaitu di sekitar Tanjung Ampalu. Dari Tanjung Ampalu dirunutlah Batang Umbilin itu, maka sampailah di Muara Air Dingin. Muara Air Dingin yaitu pertemuan sungai Batang Sumpahan dengan Batang Lunto yang menyatu ke Batang Umbilin. Ditemukan bongkahan batu bara di situ, maka surveyor Belanda ini merunut Batang Air Dingin ini sampailah sekarang kalau sekarang di sekitar Lobang Basuro itu. Di situ mulailah dibuat galian. Kebetulan tebal batu bara dari endapan sungai yang kecil itu mencapai 6 meter atau lebih. Batu baranya adalah batu stem coal. Stem coal itu batu bara, yaitu batu bara yang murni dan berkilat kalau dibakar apinya hijau. Makanya berdecaklah kagum beberapa rombongan Willem Hendrik Grieve. Dihulukan Sungai Air Dingin itu bertemulah muara sungai pertemuan 2 sungai Batang Lunto dengan Batang Sumpahan. Tapi 2 sungai itu ditiputi oleh sawah sampai ke air dingin sawah itu, yaitu di sekitar Tansi Rantai atau Tanah Lapang sekarang. Maka dinamakan Tansi Rantai, yaitu disitulah camp orang rantai atau orang rantai dikemkan oleh Belanda. Dinamakanlah Tansi Rantai.
yaitu tempat pemukiman orang rantai. Jadi di tempat permukiman maka dibuatlah setelah menghasilkan tambang batu bara, maka dibawalah batu bara itu dengan perahu atau dengan kapal melalui Durian Gadang. Kemudian perencanaan Belanda pada Februari 1883 yaitu membuat jalan kereta api ke Riau, yaitu di Logas itu sudah ada rel kereta api yang dipasang, tapi disurvei oleh tim Belanda yang dilanjutkan oleh Insinyur Zerman. Rupanya banyak halang dan arah melintangnya daerah ke sana. Makanya diukur jarak tempuh kereta api itu dengan jarak tempuh ke Padang. Ke Padang jarak tempuhnya cuma dekat, tapi bergunung-gunung. Makanya teknik-teknik Belanda itu memang bagus. Maka yang naik, kalau jalan itu naik atau turun, dipasanglah rel roda gigi. Ada rel di tengah, tapi yang dia kereta apinya ada lokomotifnya ada gigi atau roda gigi. Yang ke Riau tidak jadi dikerjakan, hanya sampai Logas. Maka dikerjakanlah di Padang, arah ke Padang, yaitu pelabuhan Batangarau di Muara Padang tidak bisa untuk memuat batu bara kapal besar, maka dibuatlah pelabuhan Ema Hapen di Teluk Bayur. Kenapa bernama pelabuhan Ema Hapen? Yaitu waktu negara Belanda dipimpin oleh Ratu Emma pada waktu itu. Ratu Emma inilah yang memimpin negaranya, dan dia memerintahkan menterinya, yaitu menteri di seberang sana, yaitu menteri jajahan. Menteri jajahan inilah yang dikukuhkan untuk membuat segala produksi-produksi yang menguntungkan negeri induknya, yaitu negeri Belanda. Jadi Pak Datuk, Ya. kira-kira tahun berapa itu Belanda pertama ke Swalunto, Pak Datuk? Belanda pertama ke Solunto sesudah kalahnya Padri Perang. Sesudah Imam Bonjol ditangkap 1337, Belanda mulai menyurvei. Disurvei Medan, didirikan 1837 Pak Datuk. Ya, 1837. Mulai 1838, 18 sampai 1840 Belanda survei daerah-daerah dan sampai ke Lebong, yaitu tambang emas. Dan sampai membuat perkebunan teh di Alahan Panjang, dan perkebunan teh di Halaban, dan perkebunan teh di tempat lainnya. Dan untuk di Talawi dibuatlah perkebunan kopi. Yang menteri kopinya yaitu Bapak oleh Profesor Muhammad Yamin, yaitu Eyang Usman Bagindo Khatib. Itu di zaman Belanda tuh Pak Datuk? Di zaman Belanda. Perkebunan kopi di Talawi. Ya. Perkebunan kopi itu meliputi daerah-daerah yang sekarang yang disebut daerah Talimato, yaitu daerah di sebelah Lubuk Cimaung. Ya. Disitulah ayah dari Profesor Muhammad Yamin menjadi Menteri Kopi. Menteri Kopi itu apa maksudnya tuh? Yaitu penyuluh pertanian. Iya. PPL-nya di bidang perkebunan kopi. Mentari sekarang namanya. Ya. Sekarang dinamakan Mentari. Ya. Kembali kita ke batu bara. Kembali batu bara sejak tahun 1883 sudah berbagai insinyur
memimpin yang tahunnya kita tidak tahu pasti, tetapi insinyurnya kita masih ada yang ingat, yaitu dimulai dari Insinyur Izerman, Insinyur van der Lansing, Insinyur Roeswede, Insinyur PH Delfrat, Insinyur John Keller, Insinyur Smith Wayman, dan seterusnya. Nah, itu selama memimpin insinyur itu dia sampai dia dipanggil pulang ke Belanda, atau ada yang mati di Belanda, di Sawalunto. Ya. Nah, dibikinlah suatu lokasi di Bukit Lubang Panjang. Bukit Lubang Panjang itu terletak di belakang kantor wali kota sekarang. Nah, kemudian kita kepada pemerintahannya. Semasa pemerintahan Sawalunto, semasa itu Belandanya kita kepala tambang sekaligus menjadi kepala afdeling atau kepala pemerintahan. Dan di waktu itu, jadi otomatis dia kepala tambang langsung kepala pemerintahan di masa Belanda. Di masa Belanda. Di masa Jepang juga demikian. Selama pendudukan Jepang, Sawalunto dipimpin oleh Insinyur Kubota dan juga tambang. Setelah Insinyur Kubota, setelah Republik diakui, maka orang-orang kita duduk menjadi wali kota. Wali kota pertama yaitu Buya Mawardi Sultan Mangkuto, yaitu orang Kubang. Dan seterusnya ada yang Mbah Udin. Mbah Udin ini kita nama apanya tidak tahu kita. Sudah tuh ada Sa'ala Yusuf Rajo Mangkuto, Buya, dan ada seterusnya Pak Baharson, dan seterusnya. Di waktu memimpin di masa PRRI, sesudah PRRI, di waktu PRRI masih di dalam PRRI, Sawalunto dipimpin oleh Harun Al-Rasyid dari Palembang, atau Kapten Rasyid. Ya. Kemudian setelah Safairnya, setelah Ahmad Yani datang ke Padang untuk menumpas PRRI, kemudian digantikan oleh Pranoto dan digantikan oleh Suryo Sumpeno, kemudian Panuju, yang Panglima PKI itu. Panglima PKI dia di mana, Pak? Di Padang. Padang. Sawalunto di waktu itu dipimpin oleh kepala tambangnya Paul Darami, dan wali kotanya Ahmad Nurdin SH. Beliau memimpin selama jadi Paul Darami ini kepala tambangnya atau kepala tambang? Tambang. Bukan wali kota lagi. Pernah dia menjadi apa? Menjadi wali kota enggak ya? Dia enggak apa. Sebab wali kota waktu itu masa Paul Darami itu dipimpin oleh Sudarsin, sesudah itu Ahmad Nurdin SH. Ahmad Nurdin SH digantikan oleh Dr. Andus Saimuri WS Widnyo Subroto. Saimuri WS digantikan oleh Nur Rafli Salam. Nur Rafli Salam digantikan oleh Dr. Andus Rahmat Shah. Lepas lagi tuh. Sudah tuh baru Subari pada tuh Subari Sukardi, Dr. Andus Subari Sukardi, yang diangkat oleh Hasan Basri Durin, oleh Gubernur Hasan Basri Durin. Sesudah Subari Sukardi, wali kotanya orang Talawi, Insinyur Amran Nur. Dan Insinyur Amran Nur diganti selama 10 tahun, kemudian masuk Ali Yusuf selama 5 tahun. Ali Yusuf digantikan oleh
Dery Asta, sarjana hukum, juga 5 tahun. Dery Asta maka digantikan oleh wali kota sekarang yang bernama Rianda SP. Jadi Pak Datuk, Pak Datuk tadi mengatakan ada apa? Ada wali pejabat dari kepala tambang. Iya. Yang sebetulnya orang Minang dari apa namanya itu? Dari Payakumbuh. Bukan yang dari apa? Dari Pak Kampung Alfredi. Oh iya, Sahbudin Rajona Ando. Ya, itu kepala tambang. Kepala tambang. Dan menjabat wali kota sebentar. Ya. Jadi banyak juga orang dari apa ini dari Kampung Pak Fredi itu apa namanya? Matur. Dari Matur ya. Berapa kali itu Pak itu yang jadi? Yang ada Paul Darami itu juga orang Matur. Ya. Itu kepala tambang tuh atau kepala apa? Tambang yang masuk Kristen. Oh, ada orang Minang yang masuk Kristen. Iya, kira-kira itu yang kita sebutkan. Kenapa dia masuk Kristen? Itu tidak tahu kita. Iya. Mungkin karena mengambil jabatan atau bagaimana, itu tidak tahu lah kita. Atau ketemu dengan mbah-mbah yang cantik di... Barangkali mungkin demikian. Tidak tahu kita ya. Tapi ini catatan sejarah bahwa orang Matur ada yang masuk Kristen. Nah ini sumbernya dari Datuk Maulana. Itu berbahaya tuh. Dicari yang bawa dari orang Matur. Tidak ada, itu kan nyata itu. Nah kalau nyata itu tidak ada masalah Pak Datuk. Nah kemudian kita apa Pak Datuk? Kita lanjut kepada masalah Swalunto kan? Karena setelah Swalunto menjadi republik apakah Swalunto itu merupakan kota dan apa hubungannya dengan Swalunto Sejunjung? Swalunto Sejunjung itu kabupaten. Sekarang kan? Ya, kabupaten. Dulu kabupaten itu sejak di tahun 45. Kabupaten Sejunjung itu dipimpin oleh Tantu Bagindo Ratu dari Payakumbuh. Dan kantornya di Swalunto. Rumah bupati itu yaitu rumah wali kota yang sekarang. Itu gimana tuh Pak Datuk? Dia wali kota tapi dia wali kota tuh ada rumahnya. Rumahnya sudah menjadi kantor pos sekarang. Rumah wali kota. Jadi antara wali kota dengan bupati di satu kota. Satu kota. Itu kenyataannya ya. Satu kota. Nah, inilah secuil dari sejarah Swalunto Pak Datuk. Suatu negeri yang memang kita kenal sebagai mutiara hitam yang mempunyai tambang batu bara. Sekarang tambang emas. Nanti di episode lain kita juga akan bahas bagaimana perkembangan berikutnya. Mungkin ada pesan terakhir dari Pak Datuk agak 1 menit. Jadi pesan kita jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah itu adalah jati diri bangsa. Kalau lupa dengan sejarah, maka kalian tidak mempunyai suatu identitas yang dan ciri khas sebagai orang Swalunto. Nah ini saja Pak, saudara sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pagi menjelang siang ini habis makan Pak Datuk, kita berbicara tentang Datuk Rajo Malano. Kalau bagi kita ini kita anggap sebagai ahli sejarah, karena tahunya kita bahwa ahli sejarah itu pertama karena dia dia banyak menulis sejarah atau gimana. Tapi yang pasti beliau adalah literatur hidup. Perpustakaan hidup ini. Perpustakaan berjalan tentang sejarah Minangkabau. Nah itu saja saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.